Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur kita boleh berada di bulan terakhir di tahun 2020. Kita ada di hari pertama di tanggal 1 Desember, di hari Selasa ini. Ini adalah anugerah, ini berkat dari Tuhan. Saya dan saudara boleh melewati 11 bulan lamanya di tengah ancaman pandemi COVID-19. Kita boleh tetap sehat, semua karena berkat dari Tuhan. Maka mari saudaraku, kita yang mensyukuri kehadiran kita di bulan terakhir ini, betul-betul kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya, agar di minggu-minggu Adventus sebelum Natal dan Tahun Baru kita benar-benar terus mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa saudaraku sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa baiknya Engkau di kehidupan yang kami jalani ini. Hadir-Mu senantiasa meyakinkan kami kalau kami orang-orang yang layak untuk menerima berkat-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, kami ada di bulan terakhir di tahun 2020 ini. Dan hari ini kami berada di hari pertama. Sebelum jauh kami melangkah menuju ke masa Natal dan Tahun Baru. Kami mohon Engkau mengurapi kami dengan firman-Mu, agar lewat firman Allah ini kami tetap bersemangat melakoni hidup kami lewat peran kami sebagai saksi-saksi Kristus demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus yang adalah firman kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di hari pertama di bulan Desember ini, tepatnya di Selasa pagi ini, terambil dari kitab Injil Matius pasal 7 ayat 21 hingga 23. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat. Serigala buas beriklan domba. Nah, redaksi kalimat yang sangat puitis ya, mengandung arti yang dalam sekali maknanya kalau menurut saya gitu ya. Coba kita lihat kembali saudaraku tema khotbah kita ini. Serigala buas beriklan domba. Kalau saya coba menelaah atau mencoba untuk mencari arti dari tema yang
Sangat menarik dari kalimatnya, ya. Tentu maknanya pun juga baik sekali. Saya bisa katakan begini, ya. Orang jahat, ya, menampilkan gaya hidup yang pura-pura baik, ya. Jadi orang yang memiliki niat yang jahat, ketika dia hadir di dalam merefleksikan kehidupannya, di sana dia menyatakan sikap yang penuh dengan kepura-puraan. Artinya ada udang di balik batu, ada maksud yang tersembunyi dari kebaikannya yang memiliki motivasi yang jahat, ya. Itu serigala buas menggambarkan orang yang jahat beriklan domba. Artinya iklan itu menunjukkan, memperlihatkan, memperkenalkan sesuatu yang baik, tapi itu datang dari pribadi yang jahat. Nah, saya pikir ini baik sekali Bapak Ibu Saudaraku untuk kita renungkan. Karena sadar atau tidak, saya dan Bapak Ibu seringkali melakukan apa yang ditulis di tema khotbah ini. Mohon maaf kalau saya salah. Mari kita lihat kata-kata saya di khotbah ini hanya sebagai sebuah koreksi saja, betul atau tidak. Kalau tidak, puji Tuhan gitu ya. Tapi kalau betul, ya mari kita lihat ini sebagai sesuatu yang harus kita benahi, kita tinggalkan gitu ya. Kita tidak bertahan dalam keadaan yang salah, ya. Saya katakan tadi, sadar atau tidak, seringkali kita seperti yang disebutkan di tema ini. Kita melakukan kebaikan kepada seseorang, tapi di dalamnya ada rancangan-rancangan yang jahat. Muatannya atau semangatnya dimotivasi oleh keinginan-keinginan yang jahat, ya. Nah, ini sama sekali saudaraku tidak diinginkan oleh Allah. Karena memang tidak ada sebuah kejahatan yang berkenan di hadapan Allah. Jadi jangan kemudian saudaraku kita berpikir, ya, karena kita berbuat baik dalam mempertontonkan kepada orang, betul kita baik, ya. Lalu di sana kita menuntut bahwa kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sementara kebaikan itu hanya topeng belaka, ya. Hanya formalitas saja. Karena kebaikan itu dikemas atau dibungkus dengan sesuatu yang licik, picik. Karena ada kejahatan di dalamnya, ya. Nah, ini yang kemudian saudaraku mau dikatakan oleh penulis Injil Matius, ya. Khususnya di ayatnya yang ke-22 dan 23 dikatakan begini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu? Betul, mereka melakukan perbuatan itu atas nama Tuhan, ya. Dan mengusir setan demi namamu, betul. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu, betul, ya. Tapi itu hanya sebuah tindakan untuk mendapatkan keuntungan, bukan dalam rangka mempermuliakan nama Tuhan, tapi untuk mendapatkan kepujian. Artinya mereka merampas hak Allah yang satu-satunya harus dipuji. Tidak sedikit saudaraku orang menjual firman Allah, menjual nama Tuhan Yesus, tapi untuk kepentingan pribadinya. Kita tidak usah berbicara siapa dan di mana dia dan seterusnya. Tapi ini menjadi koreksi bagi kita untuk semua pelayan-pelayan Allah.
Jadi jangan berharap di situasi itu saudaraku kita mendapatkan upahnya. Tegas sekali Yesus katakan dalam ayat 23 begini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Sekuat apa Petrus berkata kepada Yesus, Guru, aku akan selalu ada padamu di situasi apapun. Aku akan selalu menjadi murid terdekatmu. Aku akan menjadi pembelamu. Tapi Yesus bilang apa? Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Jadi tidak berpengaruh pengakuan Petrus kepada Yesus yang harapannya Petrus, Yesus kelepak-kelepak. Oh gila, lu baik banget Pet, gitu loh. Kalau bahasa sehari-hari ya. Makasih ya Pet, kamu baik banget loh. Mau care dengan aku dalam situasi apapun. Yesus tidak bisa dibohongi saudaraku. Jangan kita buat dia kelepak-kelepak. Kita berpikir dengan kita melakukan kebaikan tapi dibungkus dengan motivasi yang salah. Lalu kita berpikir Yesus kan tidak tahu. Tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku. Coba kita lihat dalam kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Kalau Bapak Ibu baca di sana, 3 kali Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawabnya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu baca di situ, Petrus bilang begini, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Luar biasa loh kalimat itu Bapak Ibu Saudaraku. Coba kita lihat secara redaksi. Ya. Benar Tuhan, artinya jawaban Petrus itu sesuatu yang benar. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Bahwa Petrus ingin mengkudiskan Yesus. Yesus, lu tahu kalau aku tuh kasihi engkau. Udah deh, nggak usah bertanya lagi. Tapi di situ Yesus bertanya yang kedua, pertanyaannya juga sama. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus kembali lagi meyakinkan Yesus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku ini mengasihi engkau. Tapi Yesus bertanya lagi sampai 3 kali dengan pertanyaan yang sama. Saya bisa bayangkan saudaraku kalau kita ya, misal atau saya punya teman dan saya katakan, hai kawan, apakah engkau bersedia menjadi temanku yang baik? Lalu sang teman ini berkata, oh benar teman, kamu kan tahu kalau saya baik sama kamu. Harusnya saya senang. Tapi ketika saya bertanya lagi, teman, benarkah engkau mau menjadi teman yang baik untuk saya? Dia mulai marah pasti. Lu tahu nggak? Saya tadi udah ngomong loh, udah bilang bahwa aku tuh mau jadi teman kamu. Kok kamu bertanya lagi? Kamu nggak percaya aku ya? Apalagi kalau kita bertanya sampai 3 kali dengan pertanyaan yang sama, bisa-bisa kita ditonjok. Udah deh, kalau kamu nggak percaya sudah gitu loh. Situasi yang terjadi pada Simon Petrus ketika Yesus bertanya sampai 3 kali dan pertanyaan sama di ayat 17 dikatakan di situ. Lalu sedih hati Petrus karena Yesus bertanya sampai 3 kali dengan pertanyaan yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjadi malu. Karena dia tahu apa yang dia katakan dengan kalimat yang wah banget. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Itu penuh dengan kebohongan. Tidak tulus, tidak jujur. Di sini Yesus menunjukkan kealahannya. Dia tahu sampai kedalaman hati orang, ya, apa yang ada di hati orang, apa yang ada di pikiran orang itu Yesus tahu. Jadi jangan kita berpikir saya sudah berbuat baik hanya dalam tampilan seperti iklan yang hanya dipromosikan saja berupa gambar lewat begitu saja. Oh sudah, yang penting saya sudah iklankan, saya sudah perlihatkan gitu. Seperti tema khotbah kita bilang, serigala buas beriklan domba. Yang penting kita kasih lihat baiknya, kasih lihat, pertontonkan, pamerkan, iklankan, ya. Jangan kasih lihat serigalanya, kasih lihat dombanya, gitu loh.
Tidak bisa dibohongin Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya di ayatnya yang ke-22 dikatakan di sana, ya, 21 dikatakan di sana, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk surga, tapi yang melakukan. Ini beberapa kali saya katakan, Bapak Ibu Saudaraku. Saya pikir ini satu perenungan yang baik sekali untuk kita renungkan. Karena kalau kita mau jujur, seringkali kebaikan kita itu hanya klise saja, artinya sesuatu yang hambar, ya, sesuatu yang tidak tulus. Terlalu kita menuntut imbalan di dalamnya, sementara imbalan yang kita minta dari perbuatan baik kita, hadiah yang Tuhan berikan lebih besar daripada itu. Yaitu apa, Bapak Ibu? Keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Besar kasih Allah akan dunia ini, supaya yang percaya kepada yang tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Karena dia sudah menganugerahkan anaknya yang tunggal. Baik sekali saudaraku untuk kita renungkan firman ini, supaya kita mulai betul-betul memberi diri dengan ketulusan. Layani Tuhan dengan kekuatan yang ada untuk mempermuliakan namanya. Tanpa kita meminta, tanpa kita memohon, Tuhan memberikan. Walaupun bukan dalam kelimpahan, tapi pasti dalam kecukupan. Itu yang lebih penting. Apa artinya melimpah? Banyak banget, tapi kita tidak nikmati. Karena kekuatan kita untuk makan dalam satu hari 3 atau 4 piring, bukan 100 piring. Jadi jangan minta 100 piring. Ada banyak orang yang mati kekenyangan karena sudah sampai di sini makanannya. Orang Manado bilang tahek-hek sampai di sini, sudah tidak bisa bernafas. Banyak saudaraku orang yang mati kekenyangan. Ya. Makanya doa Bapa kami ajarkan kita, berikanlah kami yang secukupnya. Yang penting ada, apapun itu syukuri. Itu berkat dari Tuhan. Ya. Supaya kita selalu melangkah dalam sukacita Tuhan. Apapun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Karena dalam Tuhan, itulah berkat buat saudara dan saya. Selamat sekali lagi menjalani minggu-minggu Adventus. Kuatkan iman. Walaupun corona belum selesai, masih ada mengancam. Jangan bimbang dan takut. Tetap jalani dengan iman. Sambut kelahiran Yesus hari Natal dengan sukacita. Jangan pernah berhenti bersyukur untuk apapun. Karena situasi kehidupan sekarang ini juga adalah berkat daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan. Kembali Engkau yakinkan kami betapa pentingnya hidup dalam Engkau. Biarkan kami melangkah hanya seturut kehendak-Mu. Agar kami tidak menjadi orang yang berpura-pura dalam hidup ini. Benar-benar kami menjadi orang yang baik. Orang yang tulus melayani Engkau Tuhan. Maka Engkau yang mengetahuinya akan memberkatinya dengan cara Tuhan. Maka di dalamnya hidup kami pun sempurna oleh-Mu. Karena Engkau berkenan atas setiap mereka yang melakukan pelayanan-Mu. Dengan sesungguh-sungguhnya. Dengan setulus-tulusnya. Demi untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati dan berkati kami terus Tuhan, baik hari ini, besok, dan seterusnya, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.